Bukan dengan berapa lama kita hidup, tetapi apakah kita menjalani kehidupan ini dengan berkualitas dan penuh makna. Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah. Saya tak pernah tahu apakah langkah selanjutnya itu merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan ketika saya mengangkat dan menginjakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dunia yang penuh makna dimulai dari langkah-langkah kita. Mentoring Session Listener, senang sekali saya Freddy Su, Sunian Chang kembali hadir untuk memandu program Bos Biografi Orang Sukses. Dan tamu kehormatan pada siang hari ini, seorang perancang dan pengusaha sepatu nasional yang tidak asing lagi kalau kita dengar namanya. Bahkan setiap mata kita pun seringkali menoleh dimanapun karya-karyanya selalu terpampang, baik itu di mall-mall ataupun di tempat-tempat manapun yang membuat kita semakin dekat dengannya. Siapa dia? Bapak Yongki Komaladi, pengusaha perancang sepatu sandal nasional. Pak Yongki, terima kasih, selamat datang Pak Yongki. Selamat datang, ni hao. Ni hao Pak Yongki. Ini satu surprise buat saya Pak, Sama-sama. karena saya juga salah satu yang menggunakan kreasi Anda. Oh, thank you. Anda begitu banyak sekali, masuk kemana pun segala lini kalau saya bilang gitu. Pak Yongki, ada sebuah pepatah mengatakan apa arti sebuah nama. Tapi nama ini penting bagi Anda karena Yongki sebenarnya bukan nama asli Anda kan, Pak Yongki? Betul. Gimana kisahnya, Pak? Ini satu lucu. Waktu itu Iya. saya memang dari keluarga besar. Iya. Saya ada 15 saudara, Mhm. dan 15 saudara saya cukup dekat satu sama lain. And thanks God, ini semua yang saya dapatkan ini anugerah. Gitu. Iya. Keluarga saya dekat, dan waktu itu kakak saya punya gelang emas yang dengan bergaya-gaya nama Indonesia Yongki, Iya. gitu loh. Saya pikir, waduh, nama saya kan waktu itu Chinese, Chinese saya, terus Iya. nama panggilan kecil saya Ayin. Ayin ya. Ya. Di sini saya mencoba, kalau pakai gelang ini kayaknya keseru kali ya, gitu. Jadi saya bergaya pakai gelang itu. Dia tanya, oh, nama kamu Yongki? Iya. Lalu kakak saya punya nama. Oke. Ya, akhirnya lama-lama, udahlah, saya coba pakai nama Yongki. Jadi orang sebagian besar mengenal saya Yongki akhirnya. Gitu. Sebenarnya Yongki itu nama koko ya, Pak ya? Nama koko saya Ayong, jadi ganti Yongki. Iya. Tapi sekarang saya dia ganti, ganti namanya jadi Yusuf. Berarti Anda percaya bahwa nama itu berkah, Pak, bawa Iya. makna. Karena saya waktu mendengar nama, melihat huruf nama Yongki Iya. itu buat saya Mhm. kebanggaan gitu, apalagi pakai gelang emas. Wah, Iya. saya pengen punya ini gitu loh. Mhm. Jadi dengan mempunyai itu berarti kan itu mungkin jadi salah satu way out ya, atau satu anugerah saya dapat itu gitu. Dan ternyata saya dengan gunakan nama ini ya, thanks God, ini semua berjalan gitu loh. Oke, bahwa nama itu begitu penting, memiliki makna untuk Pak Yongki. Ya. Tadi bicara masa kecil itu adalah Pak Yongki menggunakan gelang emas nama koko Yongki. Boleh tahu Pak, masa kecil Anda itu dilalui itu seperti apakah hal-hal anak biasa atau Bapak mengalami satu hal mungkin yang tidak terlupakan, mengalami kesulitan ataupun apa? Kalau keluarga saya 15 saudara itu memang boleh bilang waktu itu ayah saya pengusaha bahan bangunan. Iya. Dibilang sukses ya kita makan secukupnya, dan keluarga banyak 15 saudara pasti itu ya kita belajar dari kehidupan. Iya. Dan keluarga saya pendidikan juga semua nggak tinggi, tapi karena kita menyukuri yang ada, terus kita selalu belajar karena ada peluang. Dari peluang-peluang ini akhirnya kita, karena keluarga saya belajar dari yang kecil sampai besar itu juga dagang bahan bangunan, Iya. yang satu lagi ini bukan bahan bangunan. Iya. Saya lihat ini semua tumbuh. Waktu itu mungkin tahun-tahun yang masih 70-an Pak ya? 70-an gitu. Saya pikir ini kehidupan yang menjanjikan. Tapi ya waktu itu kompetisi semakin jalan, dan saya waktu itu hanya sekolah ya udah, saya nggak ngerti namanya dagang karena saya paling kecil kan, saya nomor 14. Kalau bicara dagang otomatis tidak lepas dari peran orang tua Pak ya? Iya. Dari papa terutama lah. Iya. Pasti Bapak mendapat satu masukan yang luar biasa. Biasa orang tua tuh memotivasi anaknya. Iya. Apa yang Pak Yongki ingat dari papa? Apa itu motivasinya, nasihatnya, pesannya? Kalau dari orang tua saya, terutama papa saya selalu bilang gini, kita boleh tidak kaya, Iya. tapi kita harus kaya. Misalkan orang pintar ada yang lebih pintar lagi, orang kaya ada yang lebih kaya lagi, Iya. tapi harga diri harus ada. Harga diri. Ya, harga diri itu bisa terbentuk, kita harus jujur, kita harus belajar. Jadi kalau itu semua ada di kita, pasti orang berani minjemin uang. Orang bisa kasih ilmu ke kita, dan ini menjadi contoh bahwa kamu bisa jadi sesuatu. Tapi kalau udah nggak ada uang, nggak ada kepintaran, tapi nggak punya harga diri, ya semuanya nothing gitu loh. Jadi di tekanan itu harga diri yang pertama Pak. Yes. Lalu kejujuran Yes. lebihnya. Ya. Sebenarnya waktu saat Pak Yongki kecil ini, apakah Pak Yongki sudah punya ada satu mimpi Pak, punya cita-cita?
Apakah itu menjadi pengusaha nasional, menjadi pengusaha sepatu itu gimana? Oh, nggak pernah punya mimpi. Mimpi saya waktu, karena saya anak ke-14 dan keluarga saya semua dekat satu sama lain. Kalau saya bilang saya mau ke Bali dong, sponsor ngalir. Ini 100.000, 50.000, jadi saya enjoy aja gitu loh. Tapi lama kelamaan mungkin kita semakin dewasa. Waktu itu ibu saya sangat peduli dengan anak-anak. Ya. Karena di antara 15 saudara sampai sekarang kita juga agak tanya siapa ya anak kesayangan ibu saya ya. Yang bilang saya, nanti besok lagi saya, besok saya. Ternyata ibu saya dengan 15 anak kita bisa menyayangkan anaknya semua sama. Luar biasa. Jadi itu dianggap anugerah banget. Kalau orang kan memang anak kesayangan cuma si A, ini enggak seluruh merasakan disayang. Jadi kalau kita bicara dengan orang tua, gue say that dia angel, dia sangat jadi malaikat keluarga kita gitu. Iya. Berarti Anda sebenarnya waktu masih kecil tidak punya impi, tidak punya cita-cita sama sekali. Tidak sama sekali. Iya. Tapi setelah ibu saya meninggal, ayah saya ada, terus saya pikir, saya dulu kan bekas apa sih istilahnya mantan peragawan dulu, kurang lebih 10 tahun. Betul. Nah di situ saya punya peluang karena keluarga saya pebisnis, jadi setelah saya jadi model, saya kerja juga sama orang di departemen store Ramayana. Terus tahun saya pindah lagi ke Borobudur Lab Store. Wah, ada ahli sekali tahu semua. Saya mendapat bocor dari intelijen, Pak. Oh my god. CIA. Oh gitu. Cakrawala Intelligence Agent, Pak. No wonder Cakrawala selalu di atas. Terima kasih. Oke. Tapi sebelum masuk ke karena keluarga saya ada sebagian family saya dari kakak saya punya family itu sekolah di Singapura dan ibu saya actually from China. Dan dia sangat tokoh dalam hal ini, dia mengajarkan saya harus punya anak satu yang educate lah, at least. Saya sekolah Singapura sebagai manajemen sekolah di sana setahun aja. Dengan ibu saya yang susah bahasa Indonesia dan tapi ya itulah seorang ibu ingin mempunyai sesuatu gitu buat anaknya, bukan buat dia. Nah di situ saya learning sekali karena kita udah SMA lulus di sini, saya sekolah SMA-nya di Ricci. Dan itu sangat membuat saya termotivasi. Mungkin saya sangat dekat sama ibu saya, yang lain juga iya kali ya, tapi saya lebih apa ya? Lebih melankolis kali ya. Jadi selalu mikirin ibu saya, keluarga saya bilang mendingan kamu kerja deh di salah satu butik. Tadi butik itu adalah orang tua angkat saya. Jadi saya diangkat anak. Tapi saya kerja sebagai karyawan nyedot karpet, lap kaca. Really 100% is kayak SPG. Itu pernah Anda layani semua? Anda 3 tahun. lakukan semua? Saya lakukan 3 tahun dan teman-teman saya pikir, wah kok anak bosnya begini, sampai pikir kok kamu maunya ya kerja kayak gini. Dan setelah itu saya pikir kenapa enggak? Ini adalah peluang buat saya dan saya nggak perlu malu karena saya pikir saya tidak melakukan hal yang negatif. Saya juga harus kembali belajar dan saya selama 3 tahun di situ. Anda pulang dari Singapura yang bergengsi, notabene adalah punya title sekolah di Singapura. Anda kerja jadi pelayan toko, harus nyapu, harus karpet. Apa yang membuat Anda berani? Apa yang membuat Anda meninggalkan gengsi ini, Pak Yongki? Karena memang itu kembali lagi. Apa yang membuat gengsi adalah diri kita sendiri. Apakah malu kalau kita nyedot karpet, kalau kita memang murni dan kita belajar, gitu loh. Seorang profesional pun bisa menjadi seorang penyedot karpet yang baik, ya kan. Tapi kalau Anda cuma hanya bergaya tapi tidak punya apa-apa, itu we learn a lot from this thing. Gitu. Dari sana pintu Anda untuk menjadi model terbuka ternyata. Terbuka, karena waktu itu ya lumayan lah, saya nggak kalah amat lah gitu. Awal mulai menjadi model kacamata, Pak Yongki? Ya, saya oh my god, you know everything. Ya itu saya ditawarin teman-teman saya yang punya Oculus optik. Ikut show dong, saya kebetulan waktu itu sama Raisa Tapi, masih jalur-jalur mereka baru mulai starting gitu. Saya ikut lomba show di kacamata. Nggak ngerti jalan, tapi karena teman-teman saya mendukung, ya udah coba deh jalan deh gitu loh. Dan ternyata ya udah seru-seru aja gitu. Nggak ada kepikiran juga jadi model waktu itu. Tapi ketika untuk konser dia saya ikut. Jadi hidup ini sebenarnya di Indonesia banyak sekali kesempatan-kesempatan yang kita bisa raih gitu. Asal jangan pernah takut gengsi atau saya nggak punya kemampuan. Kalau nggak coba kan nggak tahu. Jadi setiap orang memiliki peluang. Tadi ada satu pembahasan kecil bersama Bapak Yongki Komaladi bahwa peluang itu ada di mana-mana. Apakah kita mau memanfaatkan? Kita kembali di program Bos, biografi orang sukses bersama saya Freddy Susu Niansang. Pak Yongki, kita lanjutkan pembicaraan kita tadi bahwa Anda mengatakan apapun Pak Yongki coba. Pulang dari sekolah di Singapura, Anda bekerja menjadi penjaga toko. Apapun Anda kerjakan. Sampai menjadi model, Anda di catwalk. Lalu ini awalnya gimana Pak Yongki? Anda juga ikut main film semua Anda garap. Apa kepuasan yang Anda dapat sih Pak?
Karena waktu itu saya mungkin masih muda, saya nggak tahu diri saya mau kemana Iya. jalannya. Kadang-kadang kan planning kamu apa, mau jadi dokter gitu. Planning kadang-kadang kalau kita nggak siap ya cuma hanya basa-basi gitu. Iya, iya, iya. Tapi pada waktu itu karena memang saya juga memang orang yang nggak siap, keluarga saya orang pembisnis yang mereka dagang masing-masing cuma untuk ngitungin cuan. Iya. Di seniman mereka nggak ngerti gitu. Iya, iya. Jadi kalau saya bahas dengan mereka pasti nggak nyambung gitu loh. Tapi karena saya pikir semua peluang itu saya cobain deh. Selama itu positif. Selama itu positif Anda jalankan. Ya, dan kedua buat saya sesuatu yang baru itu pasti kan membuat kita jadi banyak warna dalam hidup. Dengan belajar kiri kanan, karena saya orangnya fokus dan Iya. saya selalu apa yang saya jalanin saya harus profesional. Jadi nggak pernah hanya iseng-iseng. Kalau iseng-iseng ya dapatnya iseng-iseng gitu. Dan you are nothing gitu. Berjuang keras aja kadang-kadang nggak dapat, tapi kalau kita yakin dan kita percaya kita lakukan ini dengan hati, Iya. we love apa yang kita kerjakan, itu otomatis pasti ada hasilnya. Baik, bicara mengenai hasil Pak Yongki. Kapan cikal bakal Anda ini mulai berubah kehidupan Yongki Komaladi? Apalagi ketika Anda awal kisah munculnya Yongki Komaladi Shoes, sepatu Yongki Komaladi. Mungkin orang ada yang sebagian tahu, tapi banyak yang nggak tahu Pak. Ya kalau belum tahu berarti dia belum tahu fashion. Jadi pertama kali saya sebut nama yang ada salah satu website bilang, mau nggak kamu bikin sepatu dengan tulisan Yongki Komaladi. Saya pikir nama saya panjang sekali, kalau orang melek AB, ABC itu. Saya Yongki Komaladi. Oh my god, impossible ini untuk dijadikan nama tren di Indonesia. Saya pikir gimana? Tapi saya pikir saya pernah jadi model, mungkin ada sebagian orang mengenal saya. Jadi saya mulailah mempromosinya di teman-teman. Terus saya mulai mencoba membuat desain yang beda dengan orang lain. Saya punya color dan apa kalau kita bilang signature saya sendiri. Terus saya mulai promosi ke teman-teman, terus coba jual di Depstore. Tapi waktu itu memang peluang lagi ada, mungkin angin baik lagi bagus dengan saya. Itu di bulan puasa mau lebaran, jadi penjualan saya bagus ya, semangat saya jadi tinggi gitu loh. Jadi awalnya Anda ditawarin menggambar, tapi karena saya di fashion, jadi saya tahu lagi tren color apa. Karena saya tahu juga zaman dulu penjual-jual sepatu itu hanya menjual, mikirkan keuntungan. Tapi dia tidak memikirkan tren fashion itu apa, terus next apa. Jadi mereka tidak ada konsep, yang penting jualan, dapat duit. Rugi, oh barangnya nggak bagus. Jadi pikiran sederhana. Jadi saya harus punya sesuatu yang beda dengan mereka. Merchandise di bagian pembelian ya. Tapi tidak di bidang sepatu, saya malah di bidang baju, di bidang kaos. Ya, saya pikir memang harus lain karena saya harus namanya bekerja satu perusahaan kan harus punya warna yang beda. Kalau sama nanti saya main curang, saya kan nggak baik. Setelah itu saya pindah, saya keluar, tapi dari ada masalah sedikit barang saya dikeluarin. Kamu seorang model bisa ini, tapi saya yakin, please, saya konsistensi, saya coba deh. Tapi karena memang itu pada saat itu saya juga niatnya baik dan punya keyakinan bisa, saya coba taruh di mereka. Dan itu berjalan. Pak Yongki, Anda mendapat julukan muka tembok Pak? Oh sangat. Karena saya muka tembok ini, selama saya jalannya dengan baik, selama saya tidak merugikan orang lain, saya fight. Fightnya dalam arti gini, saya yakin apa yang saya dagangkan ini tidak merugikan orang dan saya akan memberikan keuntungan buat kalian. Tapi Anda pernah ditolak berkali-kali loh Pak. Berkali-kali. Bagaimana caranya Anda tetap bisa maju terus? Karena saya pikir gini, saya mau hidup dan saya yakin saya juga punya pekerja yang cukup lumayan, waktu itu nggak banyak. Saya yakin kalau kita nggak fight, bagaimana yang di belakang mau fight, ya itulah intinya sebagai pemimpin gitu loh saya pikir. Setelah coba masuk di Sogo dan laku, dan akhirnya si Ramayana menawarkan, ayo dia masuk lagi di saya karena ya kelasnya udah beda kan. Jadi dalam keadaan kejepit, justru saya jadi berubah. Setiap manusia gitu, kalau semakin terjepit, dia punya energi ekstra untuk membangkitkan sesuatu yang tadinya tidak dipikirkan, menyerah gitu. Akhirnya saya bangkit dan ternyata dalam keadaan jepit ya semua orang masuk bangkit. Tapi apa kalau bisnis? Bahkan kadang-kadang orang gini, itu karyawan kok, itu hanya partner saya yang saya besarkan. No, buat saya mereka adalah orang-orang saya yang istilahnya satu tangan jari-jarinya itulah mereka. Jadi kalau mereka susah, dia luka, saya juga kena gitu loh. Jadi saya anggap mereka tidak saya anggap sebagai saudara atau sebagai karyawan. Kalau kita dalam perkawinan dia suami istri. Jadi apapun terbuka. Kalau pacaran bisa selingkuh, kalau suami istri kita bisa lebih dewasa. Gitu loh. Itu banyak sekali yang kadang-kadang barang kita disandingkan dengan produk luar negeri, ada yang dalam negeri, ada yang tukang kopi, barang kita di kopi atau itu biasalah. Hidup itu memang nggak bisa sih, harus ada begitunya baru kita jadi bisa tidak diam aja. Jadi kita lebih ada sesuatu yang membuat kita menjadi marah, menjadi emosi, menjadi senang, dan itu membuat kita jadi lebih punya nilai yang adrenalin kita naik untuk menjadi kita lebih dewasa. Limpahan hidup tidak dapat ditentukan dari berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup ini bermakna bagi orang lain Pak ya. Kualitas hidup itu seperti itu Pak Yongki. No,
Why? Kepuasan itu hidup saya masih bisa berkarya, saya bisa menghidupi banyak orang, dalam arti tidak menyombongkan diri bahwa ini udah ada nama besar. Nama besar ini bagaimana menjadi besar untuk orang lain. Iya. Jadi kalau kita ngomong puas, kepuasan itu apa sih? Setiap manusia semakin dikasih semakin nggak puas. Kalau puas berarti dia sudah tidak punya level lagi untuk maju. Puas itu tidak harus dengan materi, tapi mungkin batin. Iya. Bisa juga dengan uang, bisa juga merasa menyukuri. Dan ini saya mencoba kepada semua orang agar come on, Indonesia peluangnya besar. Walaupun keadaan krisis pun, kalau kita mau maju kita harus sama-sama fight. Karena kalau tidak, Indonesia cukup terkenal kok dalam arti hubungan relationship-nya tidak kayak di luar negeri, semuanya by komputer, semuanya kaku. Di Indonesia kita ke rumah orang mau minta minum langsung disiapin. Di tempat lain, sorry I didn't know you. Iya. Sedangkan manusia ada batasnya, Pak. Betul. Kelak tongkat estafet ini mau dikemanakan, Pak? Nah, kebetulan saya keluarga saya dulu di bahan bangunan. Sekarang saya ajak mereka untuk info bahwa kalau jual seni itu kan harga seperak bisa jadi 10, bisa juga lebih sama. Kalau dagang bisnis kan, kalau yang udah ada branding yang istilah bukan seni, harganya itu lebih patok gitu kan. Kedua, saya juga selalu bilang sekarang zaman perkembangan dunia kan besar. Betul. Misalkan online. Terus udah gitu saya juga ajak anak-anak muda untuk bikin online. Jadi saya kebetulan juga ada barang produk yang saya ekspor sekarang ke Thailand sama kemarin ke Vietnam. Yang dia bilang, wah nggak mungkin Indonesia bisa. Sekarang pun banyak produk-produk dari luar negeri yang begitu mahal harganya, mereka kan produk di Indonesia untuk jual di Indonesia dengan brand mereka. Jadi semua sesuatu yang kita cari pasti semua ada tempatnya gitu. Cuman entah kita mau diam aja atau mencoba gitu loh. Dan saya yakin dengan saya sendiri saya tidak akan bisa maju. Karena I need all the people yang surrounding saya yang sesuai dengan kategori saya dan kemampuan mereka yang lebih, kita cari supaya kita maju sama-sama gitu. Sekian saya cuma gini aja, saya berharap saya merek yang Maladi ini menjadikan sebagai merek yang sangat berarti buat negara ini, buat arti bisa menolong banyak orang. Mungkin nanti saya pelan-pelan juga membuka yayasan, atau sekarang saya juga lagi mencoba cari beberapa yang contohnya yang mudah aja. Kan banyak orang kakinya cacat, saya mungkin cari pemerintah atau seseorang yang punya donatur, saya mematangkan itu supaya mereka akan tidak hanya sebagai peminta, tapi mereka bisa berjualan. Misalkan contohnya sekarang tukang semir sepatu banyak di jalanan yang sangat tidak dihargai, dan itu sebenarnya udah heritage buat kita, sesuatu yang unik. Saya mau kumpulkan mereka, saya kasih kotak dengan merek Yongki, dengan barang-barang apa, terus saya didik bagaimana membersihkan sepatu yang benar. Terus mereka keliling di jalanan nggak apa-apa dengan seragam yang baik, tutur kata yang baik. Waktu mau mereka membersihkan dia kasih jelas, ini loh bersihkan sepatu yang baik, kenapa nyimpennya gimana. Jadi sudah ada ojek online, tapi sekarang udah ada semir sepatu yang berseragam dengan Yongki, dengan tutur kata yang di bidang profesional sekali. Dan nanti hasil omsetnya itu buat dia sendiri, dan dia juga harus bisa mempunyai. Mungkin saya juga minta keuntungan 1% gitu. Tapi keuntungan itu kita bantu lagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Kan itu semua harus punya kaitan, bukan hanya memberi, tapi memberi pancingan, bukan hanya memberikan makanan. Pancingan sehingga mereka berkembang. Atau sekarang juga banyak orang-orang yang memasukkan merek saya di pinggir-pinggir jalan yang dengan merek yang fix. Saya pengen, ini cita-cita saya ya, cita-cita kan bisa berkembang kapan karena saya belum tahu. Tapi saya perlu orang-orang yang memang bisa menangani ini. Gitu loh. Misalkan saya buka booth di pinggir jalan Yongki Komaladi yang harganya lebih murah, yang penembak-penembak produk saya, tapi mereka bisa hidup. Tapi mereka bisa bayar berapa persen itu bisa menghidupin orang lain lagi. Jadi semuanya. Jadi mereka juga punya tanggung jawab gitu loh. Ketika ada orang yang usahanya, Pak, Yongki Komaladi, apa nilai yang paling berharga, Pak? Saya ingin berharga gini, saya berharap karyawan saya tetap bisa maju. Contohnya, karyawan saya, kayak contohnya mereka udah kerja berapa tahun, saya misalkan mereka mau bangun rumah, dia pinjam uang kita, dia bangun. Saya kadang-kadang kasih maksud, kamu berapa orang di sini? Oh, cuma berdua. Kamu bisa bikin 5 kamar nggak? Bisa. 3 pada apa? Kamu costing ke orang lain, supaya saya juga kasih kepintaran mereka harus juga punya tambahan. Nah, saya pikir sekarang juga saya produk-produk saya akan coba nanti. Produk saya mungkin yang nggak begitu jalan, tapi harganya kalau di ekspor kan ada potongan besar. Saya mencari anak-anak yang punya pendidikan tapi tidak punya pekerjaan. Saya mungkin menjual produk saya waktu di Masjid Istiqlal dengan merek Yongki, nanti omsetnya saya bagi keuntungan buat mereka. Tapi kan saya nggak ada potongan besar dari Depsol, tapi mereka dapat, saya juga dapat gitu. Jadi saya akan nyebarkan karena banyak yang pengangguran. Nah, saya pikir saya cari satu wadah. Saya udah mulai sih 12 tempat. Jadi mereka menjual waktu di tempat yang keramaian, tapi mereka tetap ada brand Yongki. Nanti saya kasih sertifikat. Satu, Pak. Satu aja. Apa yang ingin Anda minta, Pak?
saya ingin Indonesia jadi sesuatu yang berbeda. Contohnya apa perbedaannya? Indonesia bisa menerima semua kehidupan. Contohnya ya janganlah membedakan agama, semua saling mencintai satu sama lain. Karena saya yakin Indonesia tuh orang-orangnya wow gitu, luar biasa. Tapi itu di bidang kenegaraan. Tapi kalau dalam bisnis saya berharap ini, Indonesia banyak orang-orang pintar, tapi please kita harus maju bersama-sama. Jangan karena banyak sekali negara Indonesia kan bilang kolam ikan jadi kolam susu. Betul. Itu sebenarnya ada. Tapi kadang-kadang kita males dan malesnya itu jadi diambil sama orang lain. Nah, sayang sekali gitu. Sedangkan why not we can do it gitu. Optimis yang tinggi Pak Yongki ya. Betul. Dalam segala kesempatan, dalam segala situasi Pak Yongki. Ya. Banyak sudah yang Anda lakukan Pak Yongki. Ada SMS yang bertanya, sebenarnya kita tidak buka line SMS, tapi ada yang bertanya dari Bapak Wijaya. Pak Yongki, bagaimana mempertahankan nama besar Yongki Komaladi agar tetap eksis, karena mempertahankan itu biasanya lebih sulit Pak daripada mendapatkannya. Pak Wijaya, monggo Pak. Oke, Pak Wijaya, menurut saya ini satu pertanyaan yang baik. Karena saya pikir ini, setiap manusia pasti ada bisa bertahan atau tidak bisa bertahan, atau masih bisa maju atau masa mundur. Nah, bagaimana mempertahankan kalau kita kadang tidak mampu, misalnya bisnis lagi jelek gitu, gimana? Ya kita harus tolak ukur lagi ke diri kita. Apakah kita mau terus berbisnis? Karena bisnis itu semua peluang. Tapi kalau kita hanya pikirannya buntu, udahlah cut gitu. Nah, dengan kejepit ini kita harus mempelajari apa peluang-peluang kita, apa yang kita harus perbaiki. Contohnya sekarang ada krisis gini, bagaimana meng-cut down produk kita. Misalnya Anda menjual produk seni. Apa yang seni itu yang kalau harus buat menjadi satu signature, bahwa barang yang saya produksi ini bukan hanya bikin duit, tapi saya punya color, saya punya warna, punya sesuatu yang beda dengan orang lain. Sehingga kalau orang beli produk saya ini menjadi wow, produknya beda ya, itu satu. Kedua, apakah Anda juga sudah mengkoreksi? Apakah Anda ini selama ini turun terjun? Kadang-kadang biasanya kalau ada pembisnis yang tidak punya, kita ngomong kasarnya manajemen yang baik, lagi bagus dia tinggal, lagi keadaan surut dia bingung. Apa yang dijalanin? Karena menyalahkan si A karena karyawannya. Nah, kalau kita terjun, karyawan mana yang salah? Diperbaiki. Oh, ini orang udah lama, udah 20 tahun. Masih bisa pertahankan silakan. Kalau nggak bisa ya, contohnya perkembangan zaman sekarang computerized apa bisa tetap eksis, bisa tetap cuan kalau kita bilang dan berusaha. Pak Yongki, sebelum saya baca satu SMS nih sangat tahu dengan Pak Yongki. Saya Ibu Iren, setahu saya nih Pak, produk Yongki ini sudah cukup lama, ya Pak, sudah cukup lama nih. Boleh tahu nggak? Ini boleh jawab boleh nggak Pak ya? Kira-kira usia Bapak berapa dan bagaimana cara menjaga tubuh? Karena saya pernah lihat Bapak nih, kelihatannya Bapak sangat awet muda. Tidak cuma awet muda, ganteng kalau saya bilang. Amin, amin. Silakan Pak Yongki. Thank you Ibu Iren. Sebenarnya usia saya sih lumayan lah, saya sudah 60 tahun. 60 Pak? Ya, tapi saya kan bakal awet muda, sebenarnya itu kembali lagi bahwa hidup ini saya harus syukurin. Karena kalau kita menyukuri hidup ini dengan berkah, percaya, happy, apa yang ada, kita menghadapi kesulitan pasti ada setiap orang. Tapi kesulitan itu kan nggak sendiri. Kita happy. Terus kedua, kita juga harus tetap maintain, karena kita hidup ini kan bisa dijaga dengan diri kita, nggak mungkin orang lain. Makanannya harus sehat, olahraga yang baik, terus selalu menyukuri, terus cari lingkungan yang juga sempurna, mencoba lebih baik dalam cara berpikir, cara bermotivasi diri kita, sehingga kita hidup ini jadi lingkungan yang baik gitu, yang bersih lah. Tapi kalau ada yang kotor-kotor dikit ya biasa, pelajaran hidup itu. Tapi saya yakin produk Indonesia ini harus kita angkat, dan saya yakin kita akan maju kalau kita sendiri juga peduli. Contohnya kalau di Thailand, itu sangat terkenal, produk itu sangat buat orang tourism, tidak pernah menjual produk-produk luar negeri, lebih banyak produk lokal. KM dari mana? Kulitnya dari mana Pak? Ya, kalau sepatu, kalau saya bilang kan sepatu pasti haknya nggak mungkin di atas, pasti di bawah semua. Murah iya, bagus iya, semua mirip. Tapi sepatu saya pakai doa Pak. Doanya doa gini, semua orang yang beli sepatu saya mudah-mudahan karena kita pakai doa dan itu menjadi hidupnya lebih lancar. Amin. Berjalannya selamat, bisnisnya pun jadi maju segala sesuatu. Karena saya yakin kalau doa itu dari UKM saya dan saya yang bekerja untuk orang banyak, otomatis itu didengar Tuhan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Dia berkah. Gitu loh. Bicara mengenai masih sepatu dengan Yongki Komaladi Pak, tidak lama lagi kita akan masuk namanya MEA Pak, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sejauh mana kesiapan dari Yongki Komaladi dan UKM-nya untuk bersaing di dunia internasional Pak Yongki? Kebetulan saya ini memang orang-orang yang senang ingin tahu. Dengan adanya perkembangan zaman ini kan pasti nanti ASEAN bisa masuk dari luar negeri. Nah sekarang saya sendiri udah coba, orang bilang, waduh nanti kalau produk luar negeri datang ke Indonesia kita gimana nih? Kita hanya complaining.
complaining maksudnya Ya, Pak. komplain. Kreativitas Anda, inovasi Anda tidak hanya menciptakan sepatu sandal di usia dewasa, Ya. lalu Anda membidik kalangan anak-anak kecil dengan nama branding Young Kids. Betul, Pak. Gimana itu awal bisa muncul Young Kids ini? Karena saya pikir Young Kids ini saya perlu waktu kurang lebih setahun lebih saya untuk pelajari, karena sepatu anak itu memang nggak ada yang banyak yang mau bikin, karena harganya udah mahal, dan ukurannya kecil. Tapi saya pikir sekarang justru produk itu jarang orang buat, dan saya pikir Indonesia kan juga populasinya cukup tinggi gitu loh, dan anak kecil biasanya 6 bulan sekali ganti sepatu, atau 3 bulan, kalau apalagi baby 3 tahun 3 bulan dia ganti, bang besar. Nah ini menjadi peluang buat kita sebenarnya. Terus kita juga kasih educate kepada ibu-ibu, Bu, kalau ibu beli sepatu anak-anak 3 bulan jangan dikasihnya nanti setahun kemudian. Kadang-kadang akhirnya waktu dewasa kakinya bisa kejepit, bentuknya jadi tidak normal. Anda menjalani kehidupan ini sampai detik ini Pak, apa makna hidup yang Anda dapatkan Pak sampai sejauh ini? Maknanya hidup ini sangat luar biasa ya. Tuhan itu luar biasa. Karena kita orang-orang yang beragama dan semua orang juga rasa hidup ini harus disyukuri. Itu makna saya. Kedua, makna saya yang penting lagi adalah jangan pernah takut berbagi. Makna harus Anda syukuri hidup ini. Lalu kedua, jangan pernah takut berbagi. Contohnya Pak? Contohnya Anda punya sesuatu yang lebih, berbagilah. Jangan, wah nanti kalau ilmu saya ketahuan nanti gimana, ada kesempatan orang lain bisa curi-curi. No, kamu sudah dikasih berkat, buatlah sesuatu yang menjadi indah buat orang lain. Jadi hidup kamu kan bermakna. Kedua, kalau berbagi itu orang sekitar kita juga maju. Secara otomatis juga kalau ketemu tetangga, Bu mau makan apa Pak, mau makan apa? Pak saya susah Pak, dengarnya kan juga susah gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga lingkungan kita jadi selamat, sehat, semua merasa. Kalau kita punya kelebihan, berbagilah. Dalam berbagi tidak hanya uang, mungkin cara ilmu kita, cara membagikan apa. Ini menjadi orang juga senang bergaul kita, gitu. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini Pak Yongki, apa yang ingin Pak Yongki share, yang ingin Pak Yongki sampaikan kepada Mandarin Station listener yang mendengarkan program kita Pak? Terutama gini Pak, bagi mereka yang berusaha, kok saya sudah berusaha ya, kok nggak bisa, ataupun dia gagal, ataupun dia mengalami satu masa-masa yang di down Pak. Butuh mereka seseorang yang bisa memberikan motivasi yang terbaik untuk dalam kehidupan. Silakan Pak Yongki. Oke, saya cuma satu aja, bahwa setiap orang dagang pasti ada sepi, ada turun, ada naik. Nah, lingkungan pun harus dibedakan. Contohnya gini, saya sempat pertama kerja, saya tanya sama teman saya mau buka usaha, bisa apa? Jangan, kamu kerja aja. Karena kamu kerja udah aman. Saya tanya sama saya, udah kamu buka usaha. Nah, saya mesti memilih, saya mau berubah apa tidak? Saya pindah ke pengusaha. Setelah saya gabung dengan pengusaha, ada pengusaha gini, Pak saya mau buka gedein toko lagi bisa? Jangan, keadaan lagi gini. Yang satu bilang, I can support you. Nah, kita pilih orang yang bisa mendukung gitu. Dan kita mesti memilih teman-teman yang bisa mendukung kita siapa, sehingga kita bisa maju. Jadi memilih teman itu bukan mengotakkan, tapi kalau kamu lingkungannya bilang, udahlah, nggak usah kerja keras, udahlah santai. Otomatis ya kamu di lingkungan itu. Jadi kalau kamu mau main sama tukang ikan, harus bawa amis badannya. Kalau mau main sama tukang bensin ya badannya harus bawa bensin. Jangan sama tukang ikan mau bawa bensin, salah satu pasti mati gitu. Jadi sampai saya ingin Indonesia dan saya atau ya orang-orang yang di listener yang ada di sini juga menjadi suatu berkat buat banyak orang. Dan saya yakin Indonesia sih seperti negara yang cukup kita handalkan ya. Ini kita bicara negara. Tapi untuk bisnis saya rasa Indonesia seniman tinggi sekali. Contohnya kita ada 33 provinsi yang punya aneka ragam yang begitu indah. Kita korek itu semuanya dan kita bikin. Karena saya juga sempat ngajar seminar di beberapa daerah untuk UMKM. Banyak yang kadang-kadang yang mereka tidak menerbitkan. Kayak saya datang, Pas ini ada apa? Pas saya tanya-tanya baru mereka bilang, oh sini ada mutiara ya di Lombok. Oh di sini saya ada batikin. Loh, kok Untuk kita semua, terutama Mandarin Station listener, semoga memberikan manfaat ya Pak. Memberikan manfaat yang luar biasa dan juga setidaknya ada pembelajaran pencerahan yang disampaikan dari Bapak Yongki Komaladi. Freddy Su mendoakan Bapak sehat selalu. Amin. Usia 60 tahun tapi masih seperti 30-an, 40-an. Dan saya doakan juga untuk listener semuanya happiness. Saya dan dengan radio Cakrawala, Anda menjadi seorang yang sangat hebat. Amin. Terima kasih tim dan juga semoga nama dari branding Yongki Komaladi ini karya anak bangsa semakin mendunia dan semakin memberikan manfaat dan berarti bagi siapapun yang memakainya. Amin. Kita pamit dulu Pak. Saya Freddy Su dan saya Yongki Komaladi. Kita pamit di program Bos dan sampai jumpa di Bos yang akan datang. Cacing.